Sempet ragu, khawatir kalau kerjaan kali ini akan tidak bisa kinclong dengan ideal hasilnya. Kenapa? Karena waktu aplikasi suhu terlalu lembab, cuacanya dingin. Ternyata setelah lewat 4 hari pasca kita aplikasi, kita dapat kinclong yang seperti video yang teman-teman saat ini lihat. Alhamdulillah selamat. Nah, ceritanya seperti apa? Kita bakal coba sharing ke teman-teman sekalian. Yuk. Assalamualaikum. Jumpa lagi Besti. Panel ini kita eksekusi sekitar mulai jam 4:30 sore dengan kondisi cuaca yang membagongkan. Jadi sekitar jam berapa ya? 12:30 apa jam 1 siang sebelumnya hujan deres. Habis gitu sampai sekitar jam 2-an atau jam 2:15 hujan baru mulai reda. Dan sekitar jam 3:30 kita jumpai sudah tidak ada air turun dari langit alias terang benderang. Akhirnya di sekitar jam 3:30 itu kita mulai siapkan panelnya, mulai tata ulang, kemudian kita bersihkan lap degreaser dan lain sebagainya hingga waktu kita mulai eksekusi panel ini sekitar jam 4:30 sore. Tapi ujian datang menghadang. Apa itu? Yo, hujan ternyata datang lagi. Sempet agak deres dan sempat kita akan mengurungkan aplikasi di sore ini. Kenapa? Karena kita lihat cuacanya terlalu lembab. Tapi ternyata yang punya kendaraan kasih info kalau malam nanti terpaksa kendaraan bakal dibawa keluar kota dulu. Oke, akhirnya ya mau ndak mau dengan kondisi cuaca yang masuk kategori ekstrim mungkin ya terpaksa tetap gaspol remblong hajar bismillah. Moga-moga selamat. Jadi mulai kita nembak chat sore itu kondisi cuaca lagi hujan, bukan lagi gerimis tapi hujan yang nggak lebat banget dan kebetulan tidak berangin. Akhirnya kita tetap berani. Kenapa? Karena panelnya tidak resiko kena tampias air hujan. Jadi resiko ketempel air dan lain sebagainya kita rasa cukup aman, ya sudah gas. Kemudian untuk menghadapi cuaca yang macam seperti itu, dingin dan lembab, apa yang harus diperhatikan? Misal teman-teman harus nekat aplikasi di kondisi seperti itu. Nomor 1, tinernya mesti bagus. Tiner yang dipakai untuk ngechat ataupun tiner yang dipakai untuk clear code harus bagus. Sebagai ukuran tiner yang bagus seperti apa? Secara umum pakai tiner PiU yang kalengan. Kenapa kita lebih prefer pakai produk tiner PiU kalengan? Karena dengan tiner PiU yang kalengan ini kita akan mengerti performa produk tersebut secara umum seperti apa. Beda dengan yang misal kita beli produk tiner yang eceran. Nah, bukan berarti tiner yang eceran ini tidak layak pakai, bukan. Tapi dari pengalaman yang kita jalani, ternyata performa produk yang model tiner eceran begini hari ini bagus, minggu depan waktu kita order misal ternyata ada perbedaan kualitas. Entah karena mungkin di tokonya waktu pengemasan dia pakai drum atau pakai jerigen yang ukuran 20 literan misal, mungkin sudah beberapa kali dibuka tutup, akhirnya ada penguapan kandungan gizi. Jadi gampangnya karena ada proses penguapan ini akhirnya menurunkan performa tinernya. Oke, kalau kita beli tiner yang kalengan karena kondisi tersegel dan baru kita yang buka, kita bisa kontrol apakah tiner ini masih dalam top performance ataukah dia sudah turun performanya, kita bakal sudah tahu.
Untuk urusan nembak catnya seperti apa ya, kalau cuaca dingin intinya tembak dengan mode kering. Caranya gimana? Anginnya kasih lebih gede dibanding ketika nembak di kondisi cuaca normal. Misal kalau di cuaca normal waktu nembak cat kita bisa pakai pressure 1,5 1,7 bar misal. Waktu di cuaca dingin biar tembakan kita cenderung lebih kering, kasih pressure sampai 2 bar atau bahkan 2,1. Yang penting butiran kabut yang nempel ke panel tidak terlihat kasar karena anginnya terlalu gede. Oke, ini setelah umur kurang lebih 10 atau 15 menit setelah kita tembak cat. Sudah mulai ngedop, tidak ada gejala mendung, alhamdulillah selamat. Ya, kita tunggu 15-an menit lagi. Untuk berikutnya kita tembak clear coat. Soal ngaduk clearnya kayak gimana? Nanti kita obrolin lebih detail ya sama teknis nembaknya. Oke, setelah urusan ngecat beres, intinya yang perlu diperhatikan tembak sekering mungkin. Kemudian jeda antar lapis harus benar-benar ideal waktu kita aplikasi cat di kondisi cuaca yang cukup dingin dan lembab. Antar lapis usahakan tidak terlalu cepat jedanya. Meskipun cat sudah terlihat ngedop, coba ulur waktu lebih panjang. Misal 5 menit sudah tampil ngedop, biarkan tunggu sampai 10 menit baru timpa di lapis berikutnya. Tujuannya apa? Biar tiap lapis cat yang kita tembakkan benar-benar dalam kondisi kering ideal. Oke, urusan cat beres. Lanjut ke clear coat ya Besti. Kali ini kita pakai AXT 210. Ini clear coat rasio 21 dengan kalau ikut TDS tinernya 0,5. Jadi 21 0,5. Kalau di persentase kira-kira sekitar 17-18%. Karena cuaca kondisi lembab, kondisi dingin, kita butuh berhati-hati untuk jangan sampai waktu nembak clear kejadian mewek clear coatnya. Karena cuaca dingin, clear coat jadi lebih lambat kering, akhirnya akan memicu munculnya runs atau mewek. Nah, karenanya kita bikin racikan clear coat yang cenderung lebih kental dari kalau ikut TDS. Caranya gimana? Tinernya dikurangi dari anjuran TDS. Misal, kalau ikut TDS, total thinner yang dipakai bakal 17-18%. Kita bikin lebih sedikit dari 17-18% tersebut. Nah, di kerjaan kali ini, thinner kita kasih sekitar 10-12% untuk meminimalisir kejadian mewek karena clear coatnya terhitung cukup encer. Dengan kondisi cuaca yang dingin, dia lebih lambat kering, akan cenderung lebih mudah kejadian mewek. Oke, berikutnya benefit atau keuntungan atau manfaat kita mengurangi thinner dari anjuran TDS di kondisi tertentu seperti di cuaca dingin macam gini. Kita akan bisa dapat daging yang lebih tebal. Dengan catatan teman-teman mesti pahami betul produk tersebut ketika dikasih thinner lebih sedikit dari TDS, bagaimana nembaknya biar tetap dapat halus. Nah, untuk si AXT 210 ini kami menjumpai dia relatif enteng untuk ditembakkan. Meski thinner sedikit dikurangi dari anjuran TDS, kita kasih pressure sekitar 2,1 maksimal 2,2 bar, dia sudah enak untuk ditembakkan. Tidak ada gejala berat, kemudian butiran kabut yang keluar dari spray gun yang nempel ke panel kelihatan kayak ngejeruk gede-gede, enggak. Jadi tetap terasa enjoy meski secara racikan ini clear coat dibikin sedikit lebih kental. Alasan kedua kenapa rasio thinner di kerjaan kali ini kita kurangi dari anjuran TDS adalah sekali lagi karena cuaca. Kondisi cuaca dingin, otomatis clear coat akan lebih lambat kering dibanding dengan kondisi cuaca yang lebih panas. Nah,
ketika clear coatnya lebih lambat kering, otomatis thinner yang kita campur di clear coat akan punya potensi lebih ngeresep ke pori-pori cat yang ada di panel. Ketika cat yang ada di panel kena resapan thinner berlebih, otomatis cat yang asalnya sebenarnya dia sudah kering sentuh tersebut akan jadi lumer lagi. Nah, ketika catnya lumer lagi, empuk lagi, otomatis cairan yang ada di atas cat tersebut akan lebih mudah ngeresep ke pori-pori cat tersebut. Ini coba saya sampaikan dengan hati-hati, semoga teman-teman tidak sampai salah paham. Jadi kalau catnya kena resep thinner yang kecampur sama clear coat, otomatis catnya jadi lumer lagi. Otomatis dia mengembang dari padat jadi lumer, jadi empuk, otomatis dia ada proses mengembang. Ketika benda padat mengembang, otomatis dia punya pori-pori akan ikut mengembang pula. Ketika pori-pori lebih gede, otomatis akan lebih mudah diresapi oleh cairan yang ada atau yang numpang di benda tersebut. Dalam hal ini cat. Ketika catnya pori-porinya jadi lebih gede, otomatis clear coat yang kita tembakkan di atas cat tersebut akan lebih berpotensi ngeresep lebih banyak. Nah, ini menurut kami yang akan menyebabkan kejadian absorb atau drop kinclong clear coat di kemudian hari cenderung lebih besar. Karenanya pemakaian thinner lebih sedikit di kondisi cuaca dingin versi kami akan bisa mengurangi resiko absorb. Oke, ini yang mendasari kenapa di acara kali ini kita kasih thinnernya sedikit dikurangi dari anjuran TDS. Oke Besti, dan ini hasil perjuangan setelah kita jumpali tanda karu-karuan kaya semut push up ya Besti ya. Alhamdulillah selamat nggak ada mewek. Kalaupun ada kotoran dicongkel nanti juga beres. Ini sekitar jam 11 kurang 10 malam. Ini tadi maghrib kita selesai nembak clearnya. Sekarang persiapan untuk dipasang. Ngetok-ngetoki nek akeh hutange Riri, kerjane sampai kaya ngene. Oke, hasilnya macam kayak begini. Perkara nanti dipolesnya besok karena habis gini kendaraan bakal dipakai dulu sama yang punya. Soal keringnya masih kayak begini, masih ada bekas jari sodik kalau dipencet banget. Nah, kayak begini. Paling nanti jam 12 atau jam 1 kendaraan bakal dibawa dulu ke mesin. Kita dapat macam begini nih, tadi kita bantu dikeringin pakai ini. Akhirnya di beberapa titik dia kelihatan kayak ada popping. Nah, ini karena tadi dipaksa dikeringin pakai hot gun. Jadi karena gelombang panas dari hot gun ini cuma mampu ngeringin bagian terluar, ya akhirnya pas yang lapisan bawah butuh nguap ya muncul bintik-bintik kecil. Kalau dilihat langsung kelihatan, kalau dari kamera mungkin tidak seberapa. Nah, ini macam kayak bintik-bintik kecil ini bukan kotoran, tapi teman-teman sering bilang istilahnya mungkin popping gitu. Dan ini kondisi panel setelah kita pasang malam itu. Lanjut kendaraan dibawa dulu sama yang punya. Oke, ini kondisi cat dan clear coat setelah kendaraan dipakai sekitar 4 hari. Jadi gampangnya misal
pas aplikasi kemarin hari Selasa sore, malam Rebo sekitar jam 12:30 malam setelah pasang-pasang kendaraan dibawa dulu sama yang punya dipakai untuk keluar kota. Dan Sabtu kendaraan sekitar jam 9 pagi ya mungkin ya dibawa balik ke bengkel untuk kita lakukan finishing, dipoles-poles, kita cek-recek bagian mana yang ketempel kotor ya usaha untuk dibersihkan. Ternyata kita mendapati hasil kerjaan yang di kondisi seperti kita sampaikan di video sebelum ini. Alhamdulillah ini selamat, tidak muncul absorb yang berlebih, tidak muncul drop kinclong dari clear coat yang berlebih, tapi ini masih cukup enak dilihat versi kami setelah umur 4 harian. Ternyata ya kinclongnya masih sangat layak untuk dikonsumsi. Oke, sekian dulu perjumpaan kali ini Besti, semoga ada guna dan manfaatnya. Pembahasan lebih lanjut tentang menghadapi cuaca yang tidak menentu, koyo senyumane dia yang tidak menentu ya. Akan kita lanjut di part berikutnya. Sekian dulu, mohon maaf atas kurang lebihnya, semoga ada guna dan manfaatnya. Jumpa lagi di next kesempatan. Assalamualaikum.